Ya, terima kasih pemirsa Susulan TV Anda masih bersama kami dalam bicara hari ini. Saya masih ditemani Bapak Tauhid Ahmad, Direktur Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF. Ya, kita masih bahas soal kan harga kedelai yang cukup fantastis di beberapa hari atau pekan terakhir ini begitu ya. Oke, Pak Tauhid mungkin Ya, bisa dijelaskan juga sebetulnya kalau kedelai ini cukup menjanjikan atau tidak untuk kemudian terus diproduksi. oh ya, saya sedikit klarifikasi dulu. Kalau lihat dari timing waktu ya, kejadian ini pernah terjadi juga di bulan Mei ya, tahun 2022. Itu angkanya sekitar 1.600 US dollar dan hari ini juga sebenarnya sekitar 1.600, terendah 1.200. Tapi ini situasi pandemi begitu ya. Pandemi memang ternyata kalau kita lihat data saya dalam 5 tahun terakhir itu sebelum pandemi hanya sekitar 900 sampai 1000 US dollar per basel begitu. Artinya memang ada terjadi kenaikan 30% sampai 35% selama pandemi begitu. Nah, memang situasi seperti ini ternyata juga sama dengan CPO, kemudian yang lainnya juga begitu ya. Ya. Jadi mungkin itu yang sebagai informasi perkembangan harga. Hmm. Kemudian kalau tadi disampaikan apakah apa namanya kita menanam itu ada ininya nggak sih, ada untungnya nggak sih? Hmm. Saya kira memang kalau katakanlah untuk kalau misalnya situasi seperti ini akan dalam jangka waktu menengah atau panjang tidak ada katakanlah dukungan kebijakan, lama kelamaan memang petani akan dengan mudah beralih ke komoditas lain, dan trennya memang dalam 5 tahun terakhir ini kan turun begitu ya. Ya. Artinya insentif atau keuntungan yang didapatkan oleh petani kedelai itu akan rendah begitu, dan mereka akan beralih ke komoditas lain, dan sama begitu mereka akan menanam jagung begitu ya. Nah, ini yang saya kira perlu diperhatikan begitu. Dan memang problematiknya kenapa rendah, yang pertama adalah kedelai ini tidak banyak mendapatkan insentif seperti katakanlah untuk pupuk, untuk benih seperti halnya padi. Kemudian yang kedua, persoalan tata niaga terutama di lapangan itu juga problemnya kompleks. Masih ada katakanlah masih ada pelaku-pelaku tata niaga, ada pengumpul dan sebagainya, dan membuat harga ditekan di tingkat petani begitu ya. Dan memang yang kadang-kadang ini terjadi karena informasi yang harga yang terjadi bisa dipermainkan lah oleh pelaku-pelaku di tingkat bawah begitu. Nah, yang ketiga adalah karena kualitas daripada kedelai, katakanlah kedelai lokal itu tidak seragam ya, kadang-kadang ukurannya beda, bentuknya tidak rapi, Ya. kemudian juga proses pembersihannya tidak maksimal, masih ada daun kering dan sebagainya. Itu yang membuat harga kedelai akhirnya dihargai oleh pedagang pengumpul maupun nanti dihargai oleh industri tahu misalnya, itu menjadi lebih rendah. Nah, memang itu yang harus diperbaiki baik dari sisi kebijakan maupun peningkatan kapasitas petani itu sendiri. Nah, saya kira PR besarnya di situ. Ya, oke. Artinya saat ini selain mungkin regulasi yang mungkin juga belum diterapkan secara tegas oleh pemerintah, perhatian pemerintah juga terhadap para petani kedelai juga masih cukup kurang, Pak Tauhid. Ya, betul. Ya, saya kira memang sekarang ini perhatian masih dominan tanaman pangan untuk padi dan jagung ketimbang kedelai ya gitu. Karena memang tadi ada preferensi konsumen ternyata yang untuk tahu lebih senang untuk tempe lebih senang impor, tapi yang tahu sebenarnya 100% bisa produk lokal begitu. Nah, memang kalau kita lihat targetnya ya tahun ini targetnya 1 juta ya, 1 juta ton, sehingga bisa mengurangi hampir separuh, bukan separuh, mungkin seperempat dari 1 juta itu, berarti lebih dari seperempat ya dari kebutuhan nasional begitu. Tapi memang lagi-lagi kalau hanya
tidak ada insentif, tidak ada perbaikan tata niaga, dukungan katakanlah subsidi untuk benih, untuk pupuk dan sebagainya, maka insentif atau katakanlah keuntungan yang didapat petani kedelai tidak memungkinkan mereka dipaksa untuk menanam jauh lebih banyak, jauh lebih luas lahannya, dan tentunya produksinya juga tidak akan terdongkrak naik cukup signifikan begitu. Oke, baik. Nah, Pak Tauhid, ini juga kan seperti yang sudah disebutkan di segmen awal tadi bahwa kenaikan harga kedelai sebetulnya ini bukan hal yang baru, karena memang ini setiap secara fluktuatif karena cuaca, apalagi pandemi COVID-19 yang juga sekarang belum berakhir. Namun mengapa sih Pak ini kejadian seperti ini terus terulang sehingga pemerintah Indonesia belum melakukan evaluasi yang mungkin bisa mengubah situasi ini? Ya, pertama dari segi kebijakan ya, saya kira harusnya kedelai ini kan sudah menjadi kebutuhan pokok prioritas, tapi pemerintah tidak mencadangkan begitu ya, mencadangkan kedelai begitu kan. Kalau di beras padi untuk kepentingan masyarakat banyak itu sekitar 1,5 sampai 2 juta ton, agar ketika dilakukan operasi pasar, harga ketika naik tinggi menggunakan cadangan di pasar, harga bisa turun begitu ya. Nah, sementara kalau di kedelai ini kan tidak ada cadangan begitu, tidak ada peran Bulog di situ. Peran Kementerian Perdagangan hanya menyediakan, tapi tidak dengan harga yang lebih murah begitu. Harusnya ini kan ya sangat memungkinkan ketika harga tinggi bisa operasi pasar dari Kementerian Perdagangan, sehingga harga di tingkat katakanlah di tingkat pedagang tahu tempe maupun industri juga bisa lebih turun. Itu yang pertama. Yang kedua, memang di pelaku usaha ya belum katakanlah bagaimana bisa melakukan pembelian dalam kontrak jangka menengah panjang. Ya tentu saja ini perlu dukungan finansial, perlu dukungan yang lebih banyak ya, dan harus dipastikan ada skema-skema pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah maupun swasta agar mereka bisa melakukan pembelian jangka menengah panjang. Tentu harga-harganya yang harga cukup kompetitif dan tentu saja tidak fluktuatif yang terlalu tinggi begitu. Misalnya saja kan tadi di Mei itu bisa 1.600, kemudian di bulan November menjadi 1.200, naik lagi sekarang sekitar 1.600 ya. Fluktuasi yang terlalu tinggi harusnya kan ini harus bisa dihindari dengan cadangan domestik, kemudian membeli kontrak jangka panjang begitu atau menengah, sehingga harga di dalam negeri tidak terlalu terpengaruh. Toh kita hanya butuh sekitar 2,5 juta ton lah, kalaupun impor plus cadangan misalnya 500.000 ton, itu sudah relatif cukup begitu ya. Tinggal dikali harga itu ya, kita butuh dana berapa triliun, dan itu yang ada skema-skema penggunaan pendanaan yang sifatnya seperti ini. Sama halnya dengan katakanlah pengadaan beras cadangan pemerintah, itu yang memang tiap tahun dianggarkan melalui APBN begitu. Oke, 2,5 ton per per bulan, Per tahun. Oke. Saat ini berapa kemudian? 2,5 juta ton ya, 2,5 juta ton. Oke, 2,5 juta ton per tahun untuk memenuhi kebutuhan nasional tadi. Nah, ini juga yang menjadi perhatian dan ramai dibicarakan nih Pak Direktur, terkait kehadiran mohon maaf babi Cina yang ini kok ini seperti dikambing hitamkan begitu oleh pemerintah Indonesia. Tanggapannya Pak? Ya, jadi begini, saya juga kurang sepakat kalau istilahnya begini. Sebenarnya sebuah negara itu punya kepentingan domestiknya masing-masing gitu ya. Pemerintah Cina ya sebagian memang menggunakan kedelai sebagai pakan ternak begitu ya. Dan di kita juga sebenarnya ada juga yang menggunakan kedelai sebagai pakan ternak, terutama untuk kualitas-kualitas yang rendah begitu, yang selain tidak laku dijual dan sebagainya, sangat bagus untuk pakan ternak begitu. Tetapi memang di luar juga Cina itu juga digunakan untuk industri tahu, kan tahu makanan global ya, bukan hanya kita tapi negara-negara lain begitu. Jadi saya kira dan kebutuhannya juga berbeda-beda. Kalau misalnya katakanlah peningkatan konsumsi di Cina
ya harusnya kita juga bisa membaca begitu arah perubahan global, beberapa demand dari kebutuhan kedelai ini gitu, trennya naik dan akan fluktuatif dan akan sebenarnya bisa diprediksi begitu. Sudah banyak lembaga-lembaga yang bisa melihat outlook 1 tahun ke depan akan naik dan sebagainya begitu. Jadi bukan yang tiba-tiba begitu. Jadi harus ditempatkan kenaikan harga ini sama kritisnya ketika kita menghadapi persoalan beras begitu. Jadi agak kuat juga. Yang kedua ya kalau kita lihat ya harusnya kita juga harus melakukan kerjasama dengan negara-negara produsen lain agar kita bisa mendapatkan harga yang cukup terjangkau bagi kita begitu, tidak mengandalkan fluktuasi harga yang terlalu tinggi di market begitu ya. Saya kira itu bisa misalnya pertukaran barter perdagangan dan sebagainya. Saya kira kita punya sawit, negara lain butuh sawit, kita butuh soybean ya atau butuh kedelai begitu. Ya kita nggak bisa nyalahkan semua negara dia butuh buat apa aja ya terserah aja, bukan babinya ya, tapi itu masing-masing diapakan ya terserah masing-masing negara. Oke, apalagi ini bukan pengalaman yang pertama, balik lagi ya Pak ya, Iya, kenaikan betul, dan betul. penurunan harga kedelai ini kan terjadi setiap tahun begitu. Oke Pak Tauhid Ahmad, kita masih ada satu segmen, nanti kita akan coba melihat beberapa pertanyaan yang sudah mampir di kanal YouTube Sultan TV, nanti kita akan bacakan dan coba dijawab oleh Pak Direktur. Pemirsa tetap bersama kami dalam Bincang Hari Ini.